Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan panjang umur ya. Oke, video ini saya buat bertujuan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu ya di video conference dan belum tuntas, yaitu tentang perilaku biaya. Langsung saja, kita tahu pada masa sekarang perusahaan itu selalu dituntut untuk berperilaku yang efisien dan ekonomis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Jadi salah satu unsur yang penting sekali dalam upaya untuk memenangkan persaingan adalah kemampuan dalam menurunkan biaya tapi tanpa mengorbankan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, seorang manajer harus betul-betul memahami masalah tentang pembiayaan yang terjadi di perusahaan, terutama dalam mengenali perilaku biaya. Lalu apa sih pengertian dari perilaku biaya? Di sini di slide saya terlihat bahwa perilaku biaya itu adalah cara biaya berubah atau perubahan tersebut berhubungan dengan perubahan penggunaan aktivitas. Ini artinya biaya atau biaya itu selalu berperilaku seperti ini, selalu berubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaannya aktivitasnya tinggi, tentu biaya yang akan dikeluarkan juga akan menyesuaikan gitu, sesuai dengan aktivitas perusahaan. Perubahan biaya seiring dengan perubahan output, dan biaya-biaya itu selalu bereaksi terhadap perubahan output dengan berbagai macam cara gitu ya. Kita lanjutkan ke penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya. Pada minggu lalu kita sudah bahas ini ya, sedikit kita bahas tentang penggolongan biaya, kemudian contoh-contohnya juga sudah dibahas. Jadi ada 3 penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama adalah biaya tetap, ya, biaya tetap, kemudian biaya variabel dan biaya semi variabel atau biasa disebut dengan biaya campuran. Biaya tetap itu apa sih? Biaya tetap itu adalah biaya yang totalnya tidak berubah dalam kisaran tertentu meskipun volume produksi atau volume kegiatan perusahaan itu mengalami perubahan. Apabila tidak melampaui kapasitas, meskipun volume kegiatan atau volume produksi perusahaan mengalami perubahan, gitu misalnya volume kegiatan sedikit atau banyak, gitu, maka biaya tetap ya jumlahnya akan masih sama, tidak mengalami perubahan. Sementara biaya variabel ini kebalikan dari biaya tetap. Biaya variabel ini biaya yang jumlahnya atau totalnya akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan volume kegiatan perusahaan atau aktivitas perusahaan, sehingga semakin besar volume kegiatan, misalnya volume produksinya makin tinggi, maka total biaya variabel pun juga akan bertambah. Dan semakin rendah volume produksi, maka semakin rendah pula total biaya variabel. Sudah bisa terlihat ya bedanya biaya tetap dan biaya variabel. Lalu yang ketiga adalah biaya campuran atau biaya semi variabel. Biaya campuran atau biaya semi variabel itu apa? Adalah biaya yang di dalamnya ada unsur biaya tetapnya dan ada unsur biaya variabelnya. Biaya semi variabel ini jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional yang mempunyai hubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Dalam biaya semi variabel ini tadi selalu ada unsur biaya tetapnya dan ada unsur biaya variabelnya. Lalu pada pertemuan kita hari ini saya akan fokus ke pemisahan biaya tetap dan biaya variabel pada biaya campuran atau biaya semi variabel. Ulangi lagi ya. Jadi biaya semi variabel ini kan ada unsur biaya tetapnya dan ada unsur biaya variabelnya. Pada pertemuan ini kita akan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel yang terdapat pada semi variabel, gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih rumus ini nih, total biaya itu sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel yang selalu diikuti dengan aktivitas bisnis. Di sini ada X di belakang biaya variabel selalu dikali X, itu artinya
bahwa biaya variabel itu selalu berubah sesuai dengan aktivitas bisnis. Kalau misalnya volume produksi gitu ya, kaitannya dengan volume produksi, biaya variabel ini selalu dikalikan dengan volume produksi di sini. Kalau dinotasikan, total biaya itu adalah Y, biaya tetap itu adalah A, dan biaya variabel itu notasinya B dikali dengan X. Ini persamaan ini nanti akan terus muncul ya. Jadi intinya kalau ada soal, kalian akan membuat persamaan ini. Jadi dari persamaan ini terlihat nih, nanti biaya tetapnya berapa dan biaya variabelnya berapa. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau masih belum paham, silakan tanya di forum e-learning ya. Saya mau lanjutkan di sini nih, kita mulai ke pemisahan biaya campuran atau biaya semi variabel. Ada 3 metode yang akan saya gunakan atau yang akan saya bahas di pertemuan kedua ini, yaitu yang pertama adalah pemisahan biaya semi variabel menggunakan metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Dan yang kedua adalah metode biaya berjaga, dan yang ketiga saya akan memisahkan biaya semi variabel menggunakan metode kuadrat terkecil. Nanti kita akan bisa membedakan masing-masing metode ini akan seperti apa ya. Kita memulai metode yang pertama dulu ya. Jadi kita akan mulai dengan metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Next. Ya, kita lihat di sini ini ada data terkait biaya listrik dan jam mesin selama tahun 2020. Jadi biaya listrik di sini merupakan biaya campuran atau biaya semi variabel, karena di dalam biaya listrik ini ada unsur biaya tetapnya dan ada unsur biaya variabelnya. Tugas kita sekarang adalah memisahkan berapa sih biaya tetapnya dan berapa sih biaya variabelnya. Nah, ini datanya ya. Datanya keseluruhan data di tahun 2020 dari bulan 1, bulan Januari sampai bulan 12. Kemudian ini ada di kolom kedua, ini kolom aktivitas ya, jam mesin, jam kerja mesin. Kemudian kolom terakhir ini adalah tentang biaya yang dikeluarkan atau biaya listriknya, yang nanti akan kita pisahkan di mana biaya tetap dan biaya variabelnya. Kita diminta tentu saja ya menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan 3 metode tadi. Kita langsung ya lanjutkan. Yang pertama adalah metode titik tertinggi dan titik terendah. Sesuai namanya, metode titik tertinggi dan titik terendah ini merupakan metode atau suatu metode untuk memisahkan biaya campuran dengan cara menganalisis biaya dan aktivitas ya. Kita analisis nih biaya dan aktivitas ya yang paling tinggi dan yang paling rendah. Coba kita lihat, supaya mempermudah ini saya buatkan tabel di sebelah sini ya. Coba kita lihat dari aktivitas dulu nih, dari jam kerja mesin dulu. Mana sih aktivitas yang tertinggi, mana aktivitas yang terendah ya. Aktivitas jam mesin yang paling tertinggi, kalau saya lihat di sini ya, bisa kita lihat itu ada di ada di bulan Desember. Ada di bulan Desember, yaitu 9.600 jam aktivitasnya ya. Kemudian terendahnya itu ada di sini, ada di bulan 7 dan bulan 8. Jadi pada bulan Juli dan bulan Agustus itu hanya ada aktivitas 5.200 jam. Kita tulis di sini nih, jam aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Kemudian nih baris ke sini nih, ini tentang baris biayanya, biaya listrik yang dikeluarkan itu berapa. Paling tinggi tentu ada di bulan 12 sebanyak 800 ya. Ini perhatikan, 816.000. Ini tulisan saya berantakan, nanti silakan kalau dicatat lebih rapi ya, kalian catatnya agak lebih rapi. Kemudian ini tertinggi nih. Selanjutnya yang terendah. Terendah coba cek di sini, yang terendah itu ya ini 600.000 ya.
600.000 ini yang terendah. Jadi ada di bulan berapa saja tadi ya? Di bulan 7 dan bulan 8. Oke, kita sudah analisis nih, sudah ketahuan mana sih aktivitas tertinggi, mana sih aktivitas terendah, kemudian biaya tertinggi dan biaya terendahnya juga sudah ada di sini gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari selisihnya. Ya, setelah kita tahu nih aktivitas tertinggi dan terendah, biaya tertinggi dan terendah, kita cari aktivitasnya, selisihnya maksud saya ya. Selisih aktivitas tertinggi dengan terendah adalah 9.600 dengan 5.200, selisihnya adalah 4.400. Kalian juga harus koreksi ya. Barangkali saya salah hitung begitu. Kemudian ini 4.400 jam, ini jam ya, jam kerja mesin. Kemudian untuk biayanya tertingginya 816.000, kemudian terendah 600.000. Berarti tinggal cari selisihnya adalah 216.000. Sudah ketemu nih selisihnya. Lalu untuk mencari biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya listrik dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa cari biaya variabelnya dulu. Jadi unsur biaya variabel dalam biaya listrik ya. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut, misalnya sini ya. Jadi biaya variabel sama dengan selisih gitu ya. Selisih biaya, kita masukkan di sini selisih biayanya, biaya listriknya dibagi dengan selisih dari aktivitasnya, 4.400 jam mesin atau jam kerja mesinnya. Hasilnya setelah dibagi ya, biaya dibagi dengan aktivitasnya adalah, silakan kalian juga sama-sama menghitung ya. Kalau saya hitungannya adalah 49,09 rupiah. Nah, kita sudah ketemu biaya variabelnya. Ini kalau di persamaan biaya variabel itu adalah B-nya, sudah ketemu ya. Selanjutnya apa? Setelah ketemu untuk nominal biaya atau tarif biaya variabelnya, selanjutnya kita cari biaya tetapnya. Cara untuk mencari biaya tetap dengan metode titik tertinggi dan titik terendah, saya buatkan tabel lagi supaya kalian lebih mudah untuk memahami lagi ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat di sini ada kolom titik tertinggi dan titik aktivitas atau kegiatan terendah. Jadi untuk kolom titik tertinggi dan titik terendah ini nanti kita isi dulu nih, biaya listrik biayanya dulu. Biaya tertinggi dan biaya terendah mana? Biaya tertinggi dan biaya terendah kita ulangi lagi, itu ada di bulan 12 yaitu 816.000. Oke ya, 816.000. Sementara yang terendah itu ada di bulan ke-7, ke-8, ke-5, ini 600.000 ya. Yang paling rendah gitu. Pokoknya kalian cari nilai terendah gitu. Kalau itu ada di yang diminta kegiatan yang terendah. Ini bukan kegiatan terendah ya. Iya. Pokoknya yang paling tinggi diisi di sini, yang terendah di sini. Oke, selanjutnya ini untuk menghitung biaya tetapnya, caranya adalah biaya tertinggi atau biaya terendah itu nanti kita cari selisihnya dengan aktivitas tertinggi atau terendah yang sudah dikalikan dengan biaya variabel yang sudah diketemukan di slide sebelumnya ya. Jadi rumusnya adalah aktivitas dikali dengan variabel cost-nya atau biaya variabel, jadi saya singkat jadi variabel cost. Aktivitas kalau misalnya tertinggi, untuk kolom tertinggi ya berarti di sini aktivitas tertinggi.
Kalau untuk kolom terendah untuk aktivitas yang rendah. Jadi ini misalnya aktivitas tertinggi ya. Terendah. Gitu. Aktivitas tertinggi tentu kita tahu, sama-sama tahu ada di bulan Desember. Jadi menghabiskan 9.600 jam. 9.600 jam kerja mesin, kemudian dikali dengan tadi ya, biaya variabel berapa? Biaya variabel sama dengan 49,09 ya, ini ada di slide sebelumnya. Kita pindah di sini, 9.600 jam dikali dengan 49,09 rupiah. Hasilnya kalian bisa langsung ditulis di sini. RP berapa? Berapa hasilnya koma ya, karena memang biaya variabelnya juga tidak bulat hasilnya. Kalau saya cari adalah 471.264. Kemudian yang di sini nih, aktivitas terendah, saya hapus dulu ya, dikali dengan biaya variabelnya. Aktivitas terendah kita tahu ada di berapa jam kerja mesin? 5.200 jam. Kemudian kalikan dengan biaya variabelnya. Ya, ini ya. Hasilnya ada di, sesuaikan di sini ya, yang terendah. Sama dengan berapa? 255.268. Sorry, ini bukan koma ya. 471.264. 255.268 rupiah. Ya. Sudah ketemu. Selanjutnya untuk cari biaya tetap, caranya adalah kita cari selisihnya atau dikurangkan ya gitu. 816.000 dikurang dengan 471.264. Kalau hasil yang saya temukan adalah 344.736 rupiah. Sementara untuk titik terendahnya itu adalah 344.732 rupiah. Seharusnya hasil dari titik tertinggi, baik itu titik tertinggi dan terendah, itu harusnya balance. Kenapa ini hasilnya tidak sama? Karena memang biaya variabelnya ini kan tidak saya tulis semuanya ya. Jadi biaya variabel ini sebetulnya 49,0909 dan seterusnya gitu. Jadi ini saya bulatkan karena pembulatan angka di biaya variabel di sini menyebabkan hasilnya jadi tidak mungkin bisa sama. Jadi ini supaya bisa menyamakan, akan lebih mudah saya bulatkan jadi sama-sama 345.000. Ini kan selisihnya sedikit sekali ya. 345.000. Oke, kita lari ke sini deh untuk cari. Mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk memasukkan ke dalam persamaannya. Jadi kalau dimasukkan dalam persamaannya gimana? Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan total biaya, A-nya berapa? A-nya adalah biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? Ini sudah saya bulatkan ya, saya gunakan yang ini supaya sama hasilnya. Tapi kalau misalnya nanti saat ujian gitu ya, kalian menggunakan yang angka asli di atas ini juga boleh, silakan. Yang penting alur kerjanya betul. Jadi A ini adalah biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? Saya tulis 345.000 ditambah dengan B ini adalah biaya variabel. Berapa? 49,09 rupiah X. Jadi ini merupakan persamaannya gitu ya. Y sama dengan 345.000 ditambah 49,09 rupiah. Artinya apa? Artinya adalah biaya total listrik
terdiri dari biaya tetap nilainya Rp345.000, oke ya. Kemudian ditambah dengan 49,09 yang dikalikan dengan aktivitasnya. Di aktivitasnya karena ini jam kerja mesin ya, dikalikan dengan jam kerja mesinnya. Ya sama dengan 345.000 ditambah 49,09 X. Selesai untuk metode titik tak tinggi dan titik tak rendah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke metode yang kedua. Apa itu metode yang kedua? Metode biaya berjaga atau biaya cadangan. Oke ya. Metode biaya berjaga ini merupakan suatu metode untuk memisahkan biaya campuran atau biaya semi variabel dengan cara menghitung biaya yang harus tetap dikeluarkan seandainya perusahaan itu ditutup untuk sementara waktu. Jadi asumsinya bahwa aktivitas bisnis dianggap nol atau tidak ada aktivitas bisnis. Ya kenapa? Karena perusahaannya tutup untuk sementara waktu. Di sini dari data tadi ya, data PT Cahaya tadi ditulis perintahnya di sini adalah apabila biaya yang dikeluarkan adalah Rp816.000 pada aktivitas 9.600 jam. Ini ketika perusahaan sedang beraktivitas, itu biaya yang dikeluarkan adalah Rp816.000 pada aktivitas 9.600 jam. Maka kalian diminta untuk menghitung tarif biaya variabel dan biaya tetapnya kan sudah ada ya. Tarif biaya variabel dengan metode berjaga jika diketahui beban tetapnya adalah Rp345.000 per bulan. Jadi biaya berjaga ini kalian harus tahu, biaya berjaga atau biaya cadangan adalah biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan. Jadi biaya berjaga ini merupakan bagian yang tetap. Makanya kita tidak perlu lagi untuk cari biaya tetapnya. Iya sayang. Belum selesai ya. Ya, kita lanjut ke penyelesaian. Ya. Kita coba selesaikan soal ini ya. Jadi caranya gimana sih untuk cari biaya variabelnya? Karena biaya tetapnya sudah ada nih, biaya tetapnya Rp345.000 per bulan. Lalu biaya variabelnya berapa dengan menggunakan metode berjaga? Caranya adalah kita cari selisih antara biaya berjaga ya. Ingat ya, biaya berjaga adalah sama dengan biaya tetapnya. Selisih antara biaya berjaga, saya tulis aja deh, selisih antara biaya berjaga atau biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan. Oke. Jadi selama kegiatan perusahaan berjalan di sini sudah dijelaskan. Yang dikeluarkan adalah 816.000 saat aktivitasnya adalah 9.600 jam. Oke ya. Jadi untuk mencari biaya variabelnya gimana? Kalian cari selisihnya. Selisih biaya berjaga dengan biaya yang dikeluarkan selama kegiatan perusahaan berjalan. Ingat ya, persamanya tetap sama. Y sama dengan A plus BX. Ini kalian nanti juga harus cari persamaannya ini ya. Harus dimasukkan dalam persamaan. Oke. Kita lihat dulu step by step ya. Biaya yang dikeluarkan saat dikeluarkan pada volume produksi, pada volume kegiatan ini ya 9.600 jam. Itu biayanya berapa? Terus di sini
biayanya adalah 816.000. Lalu biaya berjaganya berapa? Ini biaya berjaganya atau biaya tetapnya. Biaya tetapnya ini kan sudah ada di soal ya. Biaya tetapnya adalah ini nih. 345.000 rupiah. Lalu dicari apa? Dicari selisihnya. Selisihnya 816.000 dengan 345.000, selisihnya adalah 471.000. Oke, ini tadi belum selesai ya. Jadi cari biaya variabel itu selisih antara biaya berjaga dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan dibagi dengan volume produksi. Jadi intinya kalau untuk cari A ini apa? Biaya tetap. Biaya tetap ini sama dengan biaya diperoleh dari biaya berjaga atau biaya cadangannya. Kemudian kalau untuk cari B, ini caranya adalah kalian harus cari selisihnya tadi ya, selisih biaya berjaga dan biaya totalnya, dan biaya total selama perusahaan berkegiatan atau ketika perusahaan itu sedang beroperasi, tadi nilainya 816.000, kemudian dibagi dengan volume kegiatannya atau volume aktivitasnya. Sehingga kalau sesuai dengan rumus ini, kita sudah ketemu selisihnya nih di sini. Kita sudah selesai ketemu selisihnya adalah 471.000. Kemudian 471.000 ini dibagi dengan volume kegiatannya. Jadi untuk cari biaya variabel, kemudian terbaca ya. Biaya variabelnya itu sama dengan 471.000 yang dibagi dengan volume kegiatannya atau aktivitas bisnisnya itu berapa? 9.600 jam. 9.600 jam. Hasilnya sama dengan, ada yang sudah mengikuti saya dan membantu menghitung? Kalau saya hitung hasilnya 49,06 rupiah. Jadi ini termasuk biaya variabel. Oke ya, supaya tidak terlalu penuh sekali. Jadi biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya sama dengan, ya 471.000 lagi dibagi dengan volume kegiatannya 9.600 jam kerja mesin, hasilnya sama dengan 49,06. Kalau dimasukkan dalam persamaan, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A ini adalah biaya tetap atau biaya berjaga itu sama tadi ya, berapa? 345.000. Coba kita putar lagi slide-nya. Ini biaya tetapnya. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk cari biaya tetapnya karena biaya tetapnya sudah dalam soal. Karena kenapa? Karena asumsinya adalah perusahaan itu tidak beroperasi atau tutup sementara waktu, jadi biaya tetapnya sudah diperhitungkan 345.000 per bulan. Jadi kita masukkan biaya tetapnya 345.000 ditambah dengan B. B ini adalah biaya variabel 49,06 X. Jangan lupa X-nya jangan ketinggalan ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian kemudian kalian membuat persamaan tetapi biaya variabelnya tidak dilengkapi dengan X di belakangnya seperti ini otomatis sudah pasti salah ya, karena jadi tidak jadi persamaan, tidak sesuai dengan persamaan ini. Oke, hasilnya dengan menggunakan metode biaya berjaga ya, dengan menggunakan metode biaya berjaga maka biaya tetap dan biaya variabel dari biaya listrik tadi sudah ditemukan. Dengan biaya tetapnya 345.000 ditambah dengan 49,06 ini merupakan biaya variabel sesuai dengan X atau dikalikan dengan aktivitas bisnisnya berapa ya, ini merupakan persamaannya. Sudah selesai, kita sudah menyelesaikan
dua metode titik tertinggi dan titik terendah, kemudian metode biaya berjaga. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil. Ini kalau melihat ini kalian pasti sudah, wah ini luar biasa ya, banyak sekali angkanya. Tapi sebetulnya kalau kalian mengerjakan dengan pelan-pelan, hati-hati, insya Allah ini sangat mudah. Oke. Jadi supaya lebih memahami, saya pecah di sini untuk soalnya seperti ini nih. Semuanya ya. Metode kuadrat, ini metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Oke, kalau di dalam soal ini kan hanya ada sampai kolom ketiga ya. Kolom bulan, kolom biaya, dan kolom aktivitas. Nah, tugas kita adalah mencari 1, 2, 3, 4 kolom sisanya. Ya, caranya bagaimana? Kita buat tabel seperti ini akan lebih mudah dan cepat kalau kalian gunakan Excel ya. Ini langsung seperti ini. Jadi pindahkan kolom Y ini adalah kolom biaya. Untuk biaya tadi biaya listrik, pindahkan ke sini. Kemudian X ini adalah kolom aktivitasnya, jadi kolom jam kerja mesinnya. Untuk mencari kolom Y bintang ini, caranya adalah kalian cari selisih, atau bukan selisih ya, kita kurangkan biaya. Ini biaya. Kurangkan biaya dengan rata-rata biaya. Kurangkan biaya dengan rata-rata biaya. Y ini biaya dikurangi dengan rata-rata biaya atau Y1. Y1 didapat dari mana? Dari sini. Nih, ini adalah Y1 atau rata-rata biaya. Untuk dapat Y1 caranya bagaimana? Kalian totalkan semua biayanya, hasilnya ini ya. Kalian totalkan seluruh biayanya, kemudian dibagi berapa kali kegiatan ini gitu. Jadi kan ini datanya ada 12. Jadi 8.208.000 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 684.000 atau 684.000 ini merupakan rata-rata biaya yang nanti akan di sini nih, yang hasilnya nanti akan Y ini akan dikurangkan dengan Y1. Contohnya misalnya di bulan Januari. Bulan Januari Y-nya adalah 768.000. Y-nya 768.000 dikurangi dengan 684.000, hasilnya adalah 84.000. Kemudian misalnya di bulan Februari, 744.000 dikurang 684.000, hasilnya 60.000, dan seterusnya sampai selesai bulan ke-12. Oke, untuk kolom Y bintang di sini sudah paham ya. Nanti kalau misalnya masih belum, aduh gimana nih Bu ya, kok saya belum paham, silakan bisa ini ya di forum e-learning, nanti silakan ditulis di sana. Jangan khawatir salah, karena ini masih latihan. Jadi nanti saja khawatirnya kalau pas ujian ya. Kalau sekarang kalian harus betul-betul percaya diri mengerjakannya, insya Allah bisa. Lalu untuk kolom X bintang, kita lanjutkan ke kolom ini ya. Caranya bagaimana? Ini sama persis, untuk caranya sama persis dengan Y bintang mencarinya, tapi kita fokusnya di aktivitasnya, di X-nya ya. X minus X1. X1 dari mana? X1 ini adalah biaya rata-rata aktivitas. Rata-rata aktivitas didapat dari mana? Total aktivitasnya di total nilainya 84.000. 84.000 ini nanti 84.000 ini ya. Ini dibagi dengan 12. Ya, karena datanya ada 12. Ada bulan 1 sampai bulan ke-12 gitu, N-nya ya. N-nya ada 12, jadi 84.000 dibagi 12 hasilnya 7.000. 7.000 ini rata-rata aktivitas. Misalnya perhatikan bulan Januari. Bulan Januari aktivitasnya menghabiskan 6.800 jam.
kemudian dikurangi dengan rata-rata aktivitas, dikurangi dengan 7.000, hasil sisanya adalah minus 200 jam ya. Misalnya saya mau ke bulan Juli gitu misalnya ya, bulan Juli 5.200 jam, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya 7.000, 5.200 dikurang 7.000, hasilnya berapa ini? Minus 1.800 jam. Ini kalian boleh cek lagi ya, bisa jadi saya salah hitung, tapi jangan khawatir walaupun salah itu, yang terpenting kan alurnya betul gitu ya. Kalian paham alurnya dulu ini dari saya gitu ya, cara mengerjakan dari mana. Selesai di kolom X bintang, kita lanjutkan di sini nih, kolom X bintang pangkat 2. Ini juga gampang karena kalian sudah mengerjakan kolom X bintang, jadi untuk kolom ini tinggal kalian pangkatkan jadi 2, jadi X bintang pangkat 2. Contohnya di bulan Januari, ini hasilnya minus 200 jam. Minus 200 jam kalau di pangkat 2 ya, minus 200 kali minus 200, jadi sini 40.000. Dan seterusnya, bulan Februari 1.000 minus 1.000 minus 1.000 kali minus 1.000 jadi 1 juta rupiah, 1 juta jam, sorry. Jadi 1 juta aktivitas ya, 1 juta jam kerja mesin. Kemudian selanjutnya sampai bulan 12. Oke ya. Setelah selesai untuk kolom X bintang pangkat 2 ini, kalian boleh juga tulis X aksen ya untuk membedakan antara X ini dengan X ini tuh beda gitu ya. Walaupun sama-sama X tapi ini X yang beda gitu ya. Kalau ini kan aktivitas murni pure dari awal sebelum dikali-kalikan, sebelum dikurangi dengan rata-rata. Kalau ini sudah. Nah, ini kolom terakhir. Kolom terakhir caranya adalah Y bintang ini dikalikan dengan X bintangnya. Jadi hasil dari Y bintang ini dikalikan dengan X bintangnya ini. Ini sering sekali kalau tidak teliti, ini sering sekali salah mengalihkan. Kadang ada yang mengalihkan kolom 84.000 ini, kolom Y bintang ini dikalikan dengan yang sudah dipangkatkan 2, bukan ya. Jadi ini Y bintang dikalikan dengan X bintang. Jadi kolom ini dikalikan dengan kolom kelima. Jadi kolom keempat dikalikan dengan kolom kelima. Misalnya bulan Januari 84.000 dikalikan dengan minus 200 jam, hasilnya adalah 16.800.000 rupiah gitu ya. Dan seterusnya, ketika sudah selesai semuanya, kalian kalkulasi. Nah, kolom Y bintang dan X bintang ini hasilnya selalu 0. Ketika ditotalkan hasilnya 0. Kemudian selanjutnya adalah totalkan X bintang pangkat 2 dan totalkan Y bintang dikali X bintang. Selesai. Masih ada yang bingung? Kalau masih bingung, bisa ulangi videonya dengan lebih pelan-pelan, mungkin karena saya terlalu cepat ya. Oke, kita lanjut ke masih sama, kita cari persamaannya. Jadi persamaannya tetap Y sama dengan A plus BX. A ini adalah biaya tetap, B ini adalah biaya variabel. Caranya adalah Y-nya ini kan sudah ketemu. Kalau menurut metode kuadrat terkecil, Y-nya ini sama dengan Y rata-rata. Yaitu ini nih. Y-nya adalah Y rata-rata atau 684.000. Untuk cari B-nya ada rumusnya. Rumusnya adalah sigma Y bintang X bintang dibagi dengan sigma X bintang pangkat 2 atau total dari kolom terakhir ini kan ya. Total dari kolom terakhir ini kalian bagikan dengan total kolom terakhir kedua, nomor 2 dari terakhir. Pokoknya kalau sudah ketemu ini ya, total kolom terakhir ini atau total kolom Y aksen atau Y bintang X bintang totalnya dibagi dengan total dari sini X bintang pangkat 2, atau di sini sudah diisi ya, 544
4.800.000 dibagi dengan 20.480.000, hasilnya 26,60. 26,60 ini merupakan B ya. B ini apa? B ini adalah biaya variabel. Sudah ketemu biaya variabelnya, tapi biaya tetapnya yang belum. Jadi sekarang kita mulai mencari biaya tetapnya. Untuk cari biaya tetapnya, kita masukkan dalam persamaan ya. Jadi untuk persamaannya Y-nya kan sudah ketemu. Y-nya kan 684.000 sama dengan A belum ketemu, kemudian B ini 26,60 ya. Lalu X-nya ini sama dengan aktivitas, rata-rata aktivitas. Jadi sama dengan ini nih. Sama dengan ini. Ini adalah X-nya atau rata-rata aktivitasnya. Jadi kalau dimasukkan dalam persamaan, Y-nya 684.000 sama dengan A ditambah biaya variabel 26,60 dikali X-nya yaitu 7.000. Kalian coba hitung hasilnya, setelah dihitung adalah 497.800. Ini A-nya. Jadi kalau dimasukkan dalam persamaan lagi sudah ketemu semuanya. Y sama dengan biaya tetapnya 497.800 ditambah B-nya berapa? 26,60 X. Ini selesai. Ini untuk tiap bulan ya. Jadi kalau kalian mau coba di tiap tahun berarti ini sudah dikerjakan. Untuk tahunan nanti biaya tetapnya tinggal dikalikan dengan 12. Hasilnya Y sama dengan berapa? Tinggal dikalikan dengan 12. Kalian hitung sendiri ya. Oke, untuk perilaku biaya terkait dengan pemisahan ya, metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dalam metode dengan 3 metode. Ada metode kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil ini yang ketiga, kemudian metode tertinggi dan terendah tadi metode dengan metode biaya berjaga, semua sudah selesai. Jadi waktunya kalian bisa mengerjakan tugas saya. Jadi di sini nih tugasnya. Tugasnya ini silakan hasilnya dikirim atau diupload via e-learning ya, diupload di dalam forum diskusi e-learning pertemuan kedua. Jadi jangan dikerjakan di sini, tapi dikerjakan di forum e-learning. Nanti untuk responnya akan saya respon di forum e-learning. Oke ya. Jadi tugasnya ada datanya, data biaya reparasi dan pemeliharaan, aktivitasnya adalah volume produksi pada tahun 2020. Pertanyaannya masih sama, cari biaya tetap dan biaya variabelnya gitu ya, pemisahan biaya tetap dan biaya variabelnya. Jangan lupa sertakan persamaannya ya. Jadi Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Pokoknya dilengkapi sesuai dengan yang sudah saya bahas di video ini. Ya, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas sesuai dengan saran saya tadi di sepanjang video, silakan tanyakan dalam forum diskusi. Ya, silakan ini di screenshot dulu, kemudian dikerjakan, tulis tangan, kirimnya dikirim di ini aja, di foto biasa atau di scan, silakan ya. Terima kasih untuk hari ini sudah menonton videonya. Semoga kita masih dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.